Minggu di Udara bareng Kak Vita dan Kak Kesya. Teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya Kak. Pastinya. Oke, jadi semangat terus ya mengikuti ibadah sekolah minggu di udara sampai selesai. Oke. Wah, teman-teman udah semangat banget nih Kak. Iya Kak. Kita mulai aja. Iya, kita mulai aja. Iya. Kita mulai dalam doa. Siapa yang doa? Jeng 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 jeng. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang sangat besar buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, Tuhan Yesus memimpin dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Semangat. Oke. Haleluya. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman, kita terus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Shalom teman-teman. Wah, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, pasti sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini adalah Aku Melihat Yesus. Aku Melihat Yesus. Nah, ayatnya ada dalam Markus 16 ayat 9. Dan Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Wah teman-teman, minggu lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Nah, hari yang besar, hari yang penuh kemenangan bagi mereka atau bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Desi mau tanya dulu nih sama teman-teman. Waktu wanita-wanita itu pergi ke kuburan Yesus, apa yang terjadi pada saat itu teman-teman? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul sekali. Terjadi gempa bumi. Itu yang terjadi. Nah, lalu siapa yang turun dari langit? Ayo, ingat-ingat. Ya, betul sekali. Ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Ayo, ingat kembali. Ya, betul. Ia menggulingkan batu penutup kubur Yesus dan duduk di atasnya. Nah, teman-teman semua pintar sekali ya. Nah, teman-teman, waktu wanita-wanita itu bertemu dengan malaikat itu, apa yang dikatakan malaikat itu kepada wanita-wanita itu? Ayo kita ingat lagi. Ya, betul sekali. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Wah, ternyata teman-teman perhatikan dengan baik ya cerita Tante Emma di minggu lalu. Wah, very good teman-teman. Nah, selain wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus, ada juga wanita yang juga pergi ke kubur Yesus. Wanita ini bernama Maria Magdalena. Kak Desi ulangi lagi, Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini tidak takut pergi sendirian teman-teman, karena dia sungguh mengasihi Yesus. Waktu dia tiba di kuburan Yesus, dia melihat kuburan Yesus telah terbuka. Dan batu yang menutup kuburan Yesus telah terguling di samping teman-teman. Wah, tiba-tiba kuburan Yesus telah terbuka teman-teman. Nah, tanpa berpikir panjang, Maria Magdalena langsung berlari mendapatkan murid-murid Yesus yang lain. Yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Lalu Maria Magdalena berkata kepada mereka, "Orang telah datang mengambil mayat Yesus dan kami tidak tahu di mana mayat Yesus diletakkan." Maria mengatakan seperti itu karena Maria tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit teman-teman. Jadi dia belum tahu kalau ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, waktu murid-murid Yesus mendengar itu, Petrus dan Yohanes langsung berlari keluar ruangan. Kencang-kencangnya langsung berlari ke luar ruangan. Langsung mereka berlari mendapati kuburan Yesus yang sudah kosong teman-teman. Wah, kain kafan yang menutupi mayat Yesus sudah terletak di tanah teman-teman. Dan kain yang menutupi muka Yesus sudah tergulung di samping. Melihat kain kafan dan kain yang menutupi wajah Yesus membuat kedua murid itu percaya bahwa mayat Yesus tidak dicuri. Tapi Yesus sudah bangkit. Wah, luar biasa. Lalu mereka pulang ke rumah teman-teman. Mereka pulang ke rumah setelah Maria Magdalena memberitahukan murid-murid Yesus yang lain bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang. Kembali lagi mereka ke kuburan.
mereka kembali lagi ke kuburan Yesus. Maria masih penasaran. Masih penasaran nih. Siapa yang sudah mencuri mayat Yesus? Maria berdiri dekat kuburan Yesus dan menangis dengan sedih. Maria belum tahu kalau Yesus sudah bangkit. Maria sangat mengasihi Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Maria dan membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. 7 roh jahat. Sementara Maria berdiri dan menangis dekat kuburan Yesus, ia menengok ke dalam kubur itu. Dan ia melihat ada 2 orang malaikat berpakaian putih. Setelah itu, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Dan kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat itu bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sampai saat itu Maria Magdalena masih tidak tahu kalau Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit, teman-teman. Nah, setelah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Maria menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ, teman-teman. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman, teman-teman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu Yesus memanggil namanya, "Maria." Yesus memanggil nama Maria. "Maria." Maria sangat kenal ternyata dengan nada suara yang biasa ia dengar memanggil namanya. Dan Maria yakin yang memanggil namanya itu adalah Tuhan Yesus, teman-teman. Segera Maria menjawab karena dia sudah kenal suaranya yang waktu itu sering memanggil namanya, "Maria." Teman-teman, Maria langsung mengenali nada suara itu dan dia langsung menjawab, "Guru." Lalu kata Yesus kepada Maria, "Sekarang juga pergilah dan beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Aku, Yesus, sudah bangkit. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan juga Allahmu." Luar biasa, teman-teman. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang memberitahu kepada Maria bahwa dia sudah bangkit, teman-teman. Dengan segera Maria berlari sekencang-kencangnya mendapati murid-murid Yesus yang lain. Dan dengan gembira dan penuh sukacita, muka yang berseri-seri, Maria berkata kepada mereka, "Aku telah melihat Yesus." Nah, beda dari yang tadi. Ketika dia memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa kuburan Yesus telah kosong. Yesus sudah diambil orang lain. Nah, sekarang dia dengan sukacita, dia memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Dia mengatakan, "Aku telah melihat Yesus dengan mata kepalaku sendiri. Aku telah berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyuruh aku mengatakan hal-hal ini kepada kalian semua. Bahwa Yesus sudah bangkit." Wah, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya Maria bersukacita karena dia mengetahui kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, puji Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan atau dari cerita yang sudah Kak Desi ceritakan tadi? Teman-teman, kebangkitan Yesus membuat murid-murid bingung antara percaya dan tidak. Mereka lupa bahwa Yesus sudah pernah mengatakan kepada mereka bahwa
Yesus akan disalibkan dan mati. Tapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Maria Magdalena juga masih belum percaya kalau Yesus sudah bangkit. Sampai ia bertemu dengan Yesus, bertatap muka dengan Yesus, bertemu dan berbicara kepada Yesus. Barulah Maria percaya bahwa Yesus ternyata benar-benar sudah bangkit, teman-teman. Nah, teman-teman, melalui cerita hari ini, kita semua atau termasuk teman-teman atau juga Kak Desi juga harus percaya sepenuhnya bahwa Yesus sudah bangkit dan menang dari kematian. Kubur Yesus sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Nah, teman-teman, kita harus percaya, Kak Desi juga dan teman-teman juga harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah menang dari kematian yang mengerikan, teman-teman. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya ya teman-teman kalau Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Oke, teman-teman. Sekian firman Tuhan kita hari ini dan ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 18. Aku telah melihat Yesus. Firman Tuhan kita sudah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur karena cintamu, karena kasihmu yang begitu besar kepada kami. Ya Tuhan Yesus kami yang baik, kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki cinta yang besar kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan telah mati dan juga bangkit dari kematian dan menang dari kematian. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, pastinya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya dong Kak. Pasti ada yang teman-teman pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Kesya belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Kesya hari ini belajar bahwa kita itu harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dan menang atas kematian, Kak. Setuju banget Kak Kesya. Nah, teman-teman juga harus sungguh-sungguh percaya ya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ya, betul. Meskipun kita tidak melihat secara langsung. Tetapi dalam firman Tuhan kita bisa melihat ya dan membaca. Karena dalam firman Tuhan sudah tercatat peristiwa yang menakjubkan ini. Luar biasa kan firman Tuhan? Iya, luar biasa sekali Kak Vita. Wah, terus sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini ialah Yes or No Bible Kid. Teman-teman pasti sudah siap. Soal yang pertama, apakah Maria bertemu dengan Tuhan Yesus ketika tiba di kubur Yesus? Teman-teman mempunyai waktu 10 detik untuk menjawabnya. Yes or No. Oke, soal yang kedua. Apakah Maria langsung berlari mendapatkan murid Tuhan Yesus yang lainnya? Apa ya jawabannya? Yes or no? Soal yang ketiga teman-teman. Apakah Tuhan Yesus sungguh bangkit dan hidup? Pasti teman-teman tahu jawabannya. Yes or no? Segera kirimkan jawabanmu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. God bless you. Bye-bye. Nah, seperti itu teman-teman. Kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara.
Wah, Kak Vita, minggu ini Iya. adalah minggu yang Kak Kesya paling tunggu-tunggu. Wah, ada apa ya, Kak? Mungkin teman-teman juga. Minggu lalu Kak Kesya sama Kak Desi udah nggak sabar, udah penasaran banget. Apaan nih? Karena minggu ini adalah minggu pengumuman pemenang lomba hias telur Paskah. Yeay! Benar teman-teman, seperti janji kami ya kan. Jadi hari ini kita akan sama-sama mengetahui siapa pemenang lomba hias telur Champion Kids 2023. Kita akan melihat. Dalam video berikut ini. Oke. Aku mau membiti biji stroberi. Aku ayo pas aku suka jadi semua agak avokat stroberi nanas semangka.
Shalom teman-teman, saya Rafael. Hasil karya saya tahun ini membuat goa kubur Yesus. Dinding goa saya buat dari koran yang saya lecek-lecekin. Nah, telurnya saya bungkus dengan koran juga. Telurnya sebagai batu penutup gua kubur Yesus. Nah, tapi kan Yesus sudah bangkit di hari Paskah. Jadi telurnya di sini. Ada ayatnya di sini, teman-teman. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit. Selamat hari Paskah, teman-teman. Bye. Hai, saya Carlo. Ini hasil kreasi saya menghias telur Paskah tahun ini. Di sini ada 2 ekor babi dan 1 ekor domba. Dan di sini ada pintu yang bisa dibuka. Ini kuncinya. Terima kasih dan shalom. And the winner is... Wah, selamat ya. Congratulations. Yeay. Luar biasa, anak-anak champion kids. Semuanya Pemenang. Wah, terus hadiahnya? akan diberikan di Champion Kids. Oke, jadi datang ya ke Champion Kids. Iya, pastinya. Ya, ibadah kita udah selesai, Udah Kak. selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.